Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah tugas besar 1, FF Sistem, Piwar 2D, akan mempresentasikan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor dan pembagian kelompok ekspor, yang beranggotakan Iza Sahira Putri, Lintang Maulia Fahmi, dan Rizky Fitria Inayat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Fitria Inayat. Yang pertama yaitu dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor. Apa saja sih? Yang pertama, dokumen utama yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor, yaitu invoice atau faktur. Faktur pada dasarnya merupakan bukti transaksi jual-beli antara eksportir dan importir. Faktur yang diterima oleh importir merupakan bukti telah terjadi transaksi jual-beli barang atau komoditas sebagaimana tersebut di lembar faktur. Faktur sendiri ada berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu faktur pro forma atau invoice pro forma, yaitu faktur yang sementara yang bersifat tentatif, biasa digunakan dalam free offer, yaitu harga dan biaya-biaya disampaikan atau yang ditawarkan eksportir belum bersifat final. Importir dapat mengajukan penawaran terhadap harga termasuk biaya dan kondisi penyerahan barang atau komoditas kepada eksportir atau supplier. Selanjutnya ada itu faktur dagang atau commercial invoice. Faktur dagang adalah daftar rincian tentang keterangan barang atau komoditas yang dijual sesuai kesepakatan transaksi yang dibuat oleh eksportir dan importir. Faktur dagang diterbitkan oleh eksportir yang substansinya mengenai jumlah dan harga barang, serta keterangan yang berkaitan dengan beban, potongan, dan besar pajak yang umumnya menjadi beban importir. Yang ketiga ada faktur konsuler atau consular invoice. Tujuan dari penerbitan faktur konsuler yaitu berkaitan dengan kebenaran dari harga barang atau komoditas yang tercantum pada faktur tersebut dan untuk mengetahui apakah harga suatu barang atau komoditas mempunyai indikasi dumping atau tidak. Selanjutnya yaitu ada faktur barang contoh atau sampel invoice. Nah, surat penawaran ini yang berfungsi sebagai faktur untuk percontohan barang atau komoditas yang ditawarkan, yang dikirimkan kepada calon importir secara cuma-cuma. Selanjutnya yaitu ada faktur konsinyasi atau consignment invoice. Faktur ini berfungsi sebagai daftar pengiriman barang dan bukan merupakan bukti jual beli antara importir dan eksportir. Yang terakhir ada kwitansi atau resip, yaitu bukti pembayaran yang memuat jumlah uang yang sama nilainya dengan faktur yang merupakan bukti pembelian barang atau komoditas. Kwitansi diterbitkan oleh eksportir dan diserahkan kepada importir ketika pembayaran dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu dokumen utama, yaitu packing list. Packing list sendiri itu apa sih? Packing list adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam setiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan atau commercial invoice. Selanjutnya yaitu dokumen bill of lading atau airway bill. Bill of lading atau konomesen adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau shipping agency yang berfungsi sebagai tanda terima barang telah dimuat ke dalam kapal dan merupakan dokumen of title, yang berarti sebagai bukti atas kepemilikan barang. BL ini juga merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut dan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap yang tersebut yang disebut dengan full set BL. Penggunaannya yaitu 1 lembar untuk pengiriman barang dan 2 lembar untuk penerima barang. Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan bill of lading yaitu shipper atau eksportir, consignee atau importir, notify party atau pihak yang disebutkan dalam dokumen pengiriman barang biasanya terdapat dalam LC atau letter of credit. Selanjutnya adalah carrier. Carrier ini adalah pihak perusahaan pengangkutan atau perusahaan pelayaran. Dan juga pada dasarnya airway bill sama dengan bill of lading sebagai bukti pengangkutan barang tapi melalui udara. Dokumen selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi adalah perjanjian yang
yang dibuat antara pemilik barang dengan pihak asuransi terhadap barang atau komoditas yang dipertanggungkan selama dalam pelayaran. Selanjutnya ada shipping instructions. Apa sih shipping instructions ini? Shipping instruction adalah instruksi atau perintah pengapalan dari shipper atau eksportir kepada perusahaan forwarding. Bisa juga berlaku instruksi yang diberikan oleh perusahaan forwarding kepada perusahaan pelayaran. Selanjutnya ada dokumen pemberitahuan ekspor barang atau kita bisa sebut PEB. PEB ini adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi PEB ini ditetapkan dalam peraturan DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selanjutnya ada dokumen nota pelayanan ekspor. Nota pelayanan ekspor adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Dokumen yang utama yang terakhir adalah delivery order atau DO. Surat pengantar barang atau delivery order adalah surat yang diterbitkan perusahaan pengiriman barang yang menyertai barang yang dikirim oleh pihak jasa pengiriman barang. DO ini biasa juga digunakan oleh pihak ekspedisi angkut pelabuhan dalam membawa barang atau komoditas impor dari pelabuhan bongkar ke gudang milik importir atau sebaliknya untuk kepentingan ekspor, terutama jika kondisi penyerahan barang free on board. Next. Oke, untuk selanjutnya selain dokumen-dokumen utama yang telah disebutkan tadi, biasanya ada dokumen tambahan ataupun dokumen penunjang untuk ekspor. Dokumen ini biasanya dibutuhkan sebagai penunjang sesuai dengan kebutuhan eksportirnya saja. Nah, untuk dokumen-dokumen tambahan ini, yang pertama ada Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitari. Merupakan dokumen yang diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman, penyakit berupa jamur atau bakteri. Dan dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian. Untuk selanjutnya ada fumigasi sertifikat. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian untuk proses fumigasi berfungsi untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan atau serangan hama atau rayap selama masa pengiriman. Selanjutnya ada Certificate of Origin atau biasa disebut SKA. Dokumen ini menerangkan bahwa barang yang diekspor itu berasal dari tempat asalnya atau berasal dari Indonesia, dan dokumen ini dibuat serta dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian setelah itu ada sales contract. Sales contract ini merupakan dokumen yang dibuat atas dasar kesepakatan eksportir dan importir mengenai barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya untuk sertifikat veteriner. Sertifikat ini merupakan sertifikat pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan, dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Setelah itu ada surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection. Surat keterangan ini kondisi pengepakan dan kuantitas pengepakan. Dan yang terakhir yaitu untuk dokumen tambahan ini ada dokumen chemical analysis atau analisa kimia.
Dokumen ini berisi tentang pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang-barang yang akan diperiksa. Dan penelitian ini dilakukan oleh analisa obat dan bahan kimia. Untuk selanjutnya, Oke, yang tadi kita sudah membahas dokumen utama dan dokumen tambahan. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan barang ekspor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Mendak per 3 Tahun 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor, barang ekspor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Next. Yang pertama adalah barang bebas ekspor, yaitu barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Jadi, semua komoditi bisa diekspor kecuali yang dibatasi dan dilarang. Next. Selanjutnya ada barang dibatasi ekspor, yaitu barang yang dibatasi eksportir, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Next. Oke. Selanjutnya ada persyaratan eksportir barang dibatasi ekspor. Apa aja sih persyaratan untuk eksportir yang ingin mengekspor barang yang dibatasi? Jadi, lembaga atau badan usaha yang mengekspor barang dibatasi ekspor, selain wajib persyaratan yang utama, juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis barangnya, berupa pengakuan sebagai eksportir terdaftar, persetujuan ekspor, laporan surveyor, surat keterangan asal, dan atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan undang-undang. Nah, selanjutnya komoditi apa aja sih yang dibatasi ekspornya? Komoditinya yaitu ada binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi maupun bukan, anak ikan dan ikan Napoleon, benih ikan bandeng, inti kelapa sawit, kulit buaya dalam bentuk wet blue, beras, binatang liar dan tumbuhan alam, kopi, produk industri kehutanan, dan lainnya. Selanjutnya, next. Ada barang dilarang ekspor, yaitu barang yang tidak boleh diekspor. Next. Nah, komoditi apa aja sih yang dilarang ekspornya? Komoditinya ini ada anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis bota, udang galah, udang penade, karet alam tanpa SNI, kulit mentah, rotan, barang kuno, pasir laut, biji timah, bahan baku serpi, scrap besi atau baja kecuali dari Pulau Batam, dan lainnya. Lalu, mengapa komoditi yang tadi disebutkan itu dilarang? Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permendak nomor 44 tahun 2012, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang tertentu yang dilarang untuk diekspor dengan alasan yang pertama, mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang kedua, melindungi hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, melindungi kehidupan manusia dan kesehatan. Yang keempat, merusak lingkungan hidup dan ekosistem. Yang terakhir, berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.